warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan penjelasan untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, bank umum dengan prinsip syariah. Nah, pada kesempatan yang minggu lalu, kalian sudah mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dan juga telah mendiskusikan bersama kelompok-kelompok yang lain untuk melihat perbedaan daripada bank-bank umum yang ada di Indonesia, baik yang konvensional maupun berprinsip syariah, dan juga BPR. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan BPR dan juga bank umum yang punya prinsip syariah. Materi hari ini agak banyak, yaitu yang pertama 1. Pengertian BPR dan sejarah, 2. Azas, tujuan, fungsi, 3. Kegiatan usaha, 4. Badan hukum dan pendirian, 5. Kepemilikan BPR, pembinaan dan pengawasan, 6. Dasar hukum dan pengertian, 7. Perbedaan konvensional dengan bank syariah, 8. Kegiatan usaha bank syariah, produk bank syariah, badan hukum dan pendirian kepemilikan. Yang pertama akan kita bahas, apa itu Bank Perkreditan Rakyat. BPR ini merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sesuai undang-undang, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau bisa juga berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Minggu lalu juga sudah dijelaskan oleh kelompok yang BPR terkait dengan bagaimana atau hal-hal apa yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh BPR, yaitu BPR tidak menerima jasa atau memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti clearing, karena dia tidak boleh menyimpan giro, seperti menghimpun giro dari masyarakat. Dia hanya boleh tabungan dan juga deposito. Nah, golongan yang dilayaninya pun juga adalah pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Makanya mungkin kemarin kalau ada yang berpendapat, kenapa ya Bu, BPR ini bisa lebih dekat memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang di desa seperti itu daripada bank umum. Karena BPR ini tadi memang dia lebih memfokuskan diri untuk melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang mungkin membutuhkan modal tidak terlalu besar seperti kalau dia harus pinjam di bank umum. Nah, sejarah BPR sendiri bermula pada abad 19, yaitu dari yang disebut dengan lumbung desa, bank desa, bank tani, dan bank dagang desa atau bank pasar. Mungkin kalau zaman Bapak Ibu kalian sudah mengenal atau pernah mengenal ada yang disebut dengan lumbung desa, bank tani, bank dagang desa. Ini memang memfasilitasi masyarakat-masyarakat kecil di lingkungan desa maupun tingkat kecamatan seperti itu. Nah, tahun 1970 kemudian muncul LDKP atau Lembaga Dana Kredit Pedesaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 1988 maksudnya, Pakto 1988 mengukuhkan bank-bank pasar menjadi BPR dan memasukkan dalam kebijakan di dalam Undang-Undang 67, 92, dan 98. Ini undang-undang terkait perbankan. Tahun 97, pemberian status lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan menjadi BPR. Nah, ini sejarah singkatnya ya. Jadi, lembaga-lembaga keuangan yang tadinya itu melingkupi di desa maupun ada di lingkungan petani maupun di pedagang seperti di pasar, kemudian akhirnya dikembangkan menjadi lembaga dana kredit pedesaan oleh pemerintah daerah, dan bahkan kemudian karena dilihat perannya sangat besar di masyarakat, maka kemudian Pakto 1988 mengukuhkan bank-bank tersebut menjadi BPR dan memasukkan dalam kebijakan di dalam undang-undang. Nah, ini sudah mulai terlihat ya aturan yang menaungi daripada bank-bank BPR.
Nah, kemudian azas, tujuan, dan fungsi. Yang pertama, azas untuk BPR itu adalah azas demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa adanya pelarangan penguasaan sumber daya alam di tangan seorang dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat. Karena itu, Bank BPR kemudian memiliki azas demokrasi dan harus berprinsip kehati-hatian. Kenapa? Karena mengelola keuangan. Lagi-lagi, perbankan atau lembaga keuangan karena dia harus mengelola keuangan, prinsip kehati-hatian harus diutamakan. Karena yang dikelola adalah dana dari masyarakat. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya yang pertama melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, pensiunan yang belum dapat dijangkau oleh bank umum. Terjawab ya waktu ada pertanyaan, Bu, kenapa sih bank umum tidak bisa menjangkau masyarakat-masyarakat kecil, nggak seperti BPR? Nah ini karena memang tujuan daripada bank BPR itu menjangkau mereka-mereka yang tidak bisa dijangkau oleh bank umum. Nah, ini makanya saling melengkapi ya peran mereka itu. Yang kedua, pemerataan layanan perbankan. Yang ketiga, pemerataan kesempatan berusaha. Dan yang keempat, pemerataan pendapatan agar tidak jatuh ke tangan pelepas uang atau rentenir atau pengijon. Jadi kalau mungkin kalian sering dengar ada namanya tengkulak, kemudian ada bank titil. Ya, kalau di pasar itu dicariin bank titil gitu ya. Kemudian ada kalau di daerah pesisir itu ada pengambe, ada pengijon. Nah, ini agar mereka terbebas dari yang begitu-begitu. Karena apa? Karena itu nggak menguntungkan sebenarnya. Mereka akan terikat seumur hidup karena harus meminjam terus-menerus dari mereka. Kemudian fungsinya yang pertama memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit mengakses ke bank umum. Selain mungkin jauh dari tempatnya tinggal, kemudian mungkin persyaratannya juga mungkin banyak dan agak susah untuk dipenuhi, maka BPR lah mengambil peran di situ ya. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih cepat. Nah, dengan menggunakan pendanaan atau meminjam dari lembaga keuangan seperti BPR akan membantu daripada peningkatan pembangunan di sektor pedesaan menjadi lebih cepat. Karena ada uang, ada modal, kemudian akan bergerak perekonomian di desa tersebut. Kemudian yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat desa. Kita tentunya berharap bahwa masyarakat desa memiliki akses untuk permodalan sehingga mereka bisa mengembangkan bisnis atau usaha yang mereka sudah rintis. Meskipun di desa, tidak harus bisnis itu menjadi hanya kecil saja, tetapi dia bisa kemudian lebih besar karena bantuan daripada permodalan yang diterima dari BPR. Kemudian yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jerat rentenir. Ini yang paling serem ya, karena memang mau nggak mau orang itu kalau terpaksa akhirnya harus ke rentenir. Ini bukan hanya cuma di film-film aja ada yang namanya rentenir, ini di kehidupan sehari-hari kita, dekat dengan kita. Makanya kalian mahasiswa punya ilmu, punya pengetahuan, nanti harus disampaikan kembali ke masyarakat di desa kalian masing-masing. Karena apa? Karena ini adalah salah satu tugas kalian, memberantas atau membantu mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak turun-temurun dengan yang namanya rentenir. Saya lanjutkan, kegiatan usaha BPR sama seperti bank umum, dia juga bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Keuntungannya itu didapat dari mana, Bu? Dari spread effect atau selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan, sama juga seperti bank umum ya. Nah, ini menghimpun dana dari deposito berjangka dan tabungan, tidak ada giro. Perhatikan, BPR tidak ada giro. Kemudian kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Karena tadi siapa yang mau dibidik adalah usaha mikro, menengah, dan kecil.
Makanya kenapa dia lebih concern ke kredit modal kerja, kredit investasi, bahkan mungkin kalau yang membutuhkan juga bisa untuk kredit konsumsi. Bisa berprinsip syariah maupun konvensional. Dananya kemudian disimpan dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk SBI, kemudian sertifikat Bank Indonesia ya SBI, kemudian deposito berjangka, kemudian sertifikat deposito dan atau tabungan bank lain. Agar dananya tidak semua dipinjamkan, maka dia juga perlu menyimpan ke berbagai macam simpanan. Nah, usaha yang dilarang untuk BPR apa? Yang pertama, simpanan. Dalam hal simpanan dia nggak boleh berupa giro dan tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dia nggak boleh berkutat dengan valuta asing, yaitu jual beli valuta asing dilarang kecuali dia punya izin dari Bank Indonesia. Penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada asuransi, usaha perasuransian juga dilarang. Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha BPR juga dilarang. Oke, kemudian alokasi kredit BPR bagaimana? Yang pertama, yang harus diperhatikan BPR dalam mengalokasikan kreditnya adalah yakin kepada kemampuan debitur. BPR harus yakin debitur mampu melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, pemberian kredit harus sesuai dengan ketentuan BI, yaitu tidak boleh melebihi 30% dari modal. Nanti takutnya kalau lebih daripada 30% dari modalnya, maka apa yang terjadi? Dia bisa kalau macet kreditnya bakalan kelimpungan, tidak bisa membalikan uangnya kepada masyarakat. Kemudian pemberian kredit bagi pemegang saham maksimal 10% dari modal BPR. Boleh minjemin kredit ke pemegang saham, boleh kan, rata-rata biasanya yang punya itu perorangan ya, tetapi nggak boleh lebih daripada 10% dari modal BPR. Kemudian badan hukum dan pendirian. Badan hukumnya bisa berupa BUMD atau perusahaan daerah, bisa berupa koperasi, bisa berupa perseroan terbatas atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pendiriannya harus ada persetujuan prinsip. Dia izin usaha dalam hal pendirian BI selaku pemberi izin juga harus memperhatikan tingkat persaingan antar bank, karena tahu sendiri kemarin ya, bank BPR itu hampir lebih dari 1.500 ya banyaknya di Indonesia, maka tetap itu harus diperhatikan sama Bank Indonesia ketika dia mau beri izin pendirian BPR baru. Takutnya nanti tingkat kejenuhan jumlah bank ataupun pemerataan pembangunan ekonomi nasional, takutnya nanti di situ sudah banyak BPR, persaingannya sudah cukup padat sehingga nanti dia justru malah nggak bisa bertahan atau bersaing di wilayah tersebut. Modalnya, kalau dia di wilayah Jakarta maka harus punya 5 miliar. Kalau dia di kota wilayah Jawa, Bali, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi harus punya 2 miliar. Kalau di ibu kota provinsi luar Jawa dan Bali 1 miliar. Kalau di luar wilayah disebut di atas maka 500 juta tidak apa-apa. Nah, ini menarik ya. Siapa mungkin yang mau buka BPR nih, cukup minta uang ke bapak ibunya sebesar itu. Amin, syukur-syukur kalau kalian punya uang sendiri untuk bisa buka BPR nanti setelah lulus ya. Jadi nothing impossible. Jadi kalian harus percaya bahwa bisa aja semua terjadi, tergantung daripada niat dan usaha kita. Kepemilikan BPR dimiliki oleh WNI, tidak masuk dalam daftar tercela dalam bidang perbankan dan memiliki integritas. Tidak boleh punya daftar jelek intinya ya. Badan koperasi boleh punya juga, diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian. BPR PT sahamnya dapat berbentuk saham atas nama. Perubahan kepemilikan wajib dilaporkan pada Bank Indonesia. Kemudian apabila merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib izin pimpinan BI dan mengikuti peraturan pemerintah. Beberapa saat yang lalu juga BPR yang ada di Jember sangat terkenal sekali, yaitu BPR Willis, juga melakukan merger dengan beberapa BPR. Wah, ini berarti luar biasa ya. Dia
sudah bisa major itu kan berarti kepemilikannya modal tambah besar, kantornya juga tambah banyak, berarti dia juga punya target yang harus dicapai untuk mengembalikan dana-dana yang sudah dihimpun dari masyarakat. Nah, pembinaan dan pengawasan BI terhadap BPR meliputi yang pertama, memberikan bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. Dan ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Nah, itu untuk yang bank BPR. Untuk yang bank syariah akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya.